Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini mata kuliah aplikasi dan informatika dalam kepelatihan fisik olahraga. Yang akan kita bahas adalah teknologi dalam bidang biomekanik. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, apa itu sport biomekanik? Biomekanika adalah ilmu mempelajari tubuh sebagai mesin. Haze mendefinisikan biomekanik itu sebagai ilmu yang mempelajari pergerakan makhluk hidup dengan menggunakan ilmu mekanika. Berhubungan dengan mekanika, di situ kita mengenal istilah force atau gaya, momentum, akselerasi, velocity, speed, ada hukum Newton 1, 2, 3, dan lain-lain. Kita akan temukan di dalam biomekanika. Jadi semua yang tadi saya sebutkan itu ada di dalam biomekanika. Berhubungan dengan olahraga, di sini Bartlett mendefinisikan sport biomekanik merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari dan menganalisis pola gerak manusia dalam olahraga. Di dalam olahraga pun, gerakan-gerakan yang dilakukan dalam suatu cabang olahraga itu bisa kita analisis menggunakan biomekanika yang tentunya dipadukan dengan teknologi. Nah, dari paparan saya barusan, semoga bisa membuka pemikiran kalian tentang sport biomekanik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi dan biomekanik. Kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kesempatan kepada pengembang untuk membangun sistem guna mengukur kinerja dan performa. Dengan kemajuan dalam penelitian akademis dan terapan, analis kemudian dapat menggunakan sistem untuk menafsirkan data yang dihasilkan dan mengidentifikasi potensi inefisiensi kinerja suatu atlet atau tim. Karena teknologi telah maju, khususnya dalam sport biomekanik, dengan menggunakan analisis, kita memiliki kekayaan, kita memiliki keyakinan dalam peningkatan keandalan prosedur pengujian yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, baik secara langsung di lapangan atau di laboratorium yang berbasis lapangan. Sebenarnya tergantung pada gerakan yang ingin dianalisis, sumber daya yang tersedia, dan jenis umpan balik yang diperlukan. Penggunaan teknologi dalam biomekanika olahraga itu saling berhubungan karena keluarnya angka. Sudut-sudut, titik-titik seperti gambar di atas itu awalnya menggunakan teknologi, baik itu alatnya seperti teknologi kamera, video yang kemarin sudah dibahas, yang hasilnya diolah oleh software komputer menggunakan ilmu biomekanika. Jadi di sini hasil-hasil ini adalah hasil video kamera yang waktu itu kita bahas sebelumnya. Jadi tidak semata-mata langsung keluar ada sudut, ada tanda-tanda seperti itu, tidak. Oke, selanjutnya teknologi dalam biomekanika olahraga merupakan satu hal yang penting karena kemajuan dari teknologi itu sendiri dapat mengarah pada kemajuan dalam teknik pengukuran di bidang biomekanika olahraga. Yang pertama, ada teknologi dalam biomekanik berdasarkan teknik pengukuran berbasis lapangan. Ahli biomekanika olahraga memiliki berbagai teknik yang tersedia bagi mereka. Metode yang digunakan ditentukan oleh gerakan yang akan dianalisis, sumber daya yang tersedia, dan situasi di mana suatu kinerja, keterampilan gerak akan diukur. Metode umum analisis gerakan datang dalam bentuk analisis teknik, menggunakan pola gerakan kamera video standar berbasis pelatihan atau kompetisi. Dapat direkam dan ditinjau untuk memberikan umpan balik tentang kinerja atau pertandingan tersebut. Menggunakan analisis video menjadi lebih mudah karena teknologi telah maju dengan diperkenalkannya kamera berspesifikasi lebih tinggi yang terdapat dalam perangkat komunikasi seluler dan tablet PC. Dengan cara yang mirip dengan mengamatan langsung dengan metode ini. Yang gambar bawah ini ya. Ini memakai tablet PC, jadi pengamatannya bisa langsung. Ketika tester sedang melakukan kita tes, nah kita langsung bisa mengamati lewat tablet PC dengan fitur-fitur seperti slow and fast motion, play, back,
stop, motion, dan lain-lain saat melihat video dapat diberikan secara tepat analisisnya itu. Jadi ketika kita lihat, karena kan banyak fitur-fiturnya, jadi bisa kita rewind, bisa kita back lagi untuk menganalisis gerakan. Tentang segmen tubuh juga bisa kita lihat sebagai umpan balik atau feedback pada atlet. Tetapi analisis tersebut bersifat subjektif sesuai pengamatan dari analisa atau pelatih. Untuk memberikan umpan balik yang objektif, analis perlu beralih ke alat penilaian kuantitatif untuk membuat penilaian atas kinerja. Analisis video dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang objektif, yang berguna berdasarkan kuantitatif peristiwa dalam suatu pertandingan agar memberikan data yang lebih valid lagi. Contoh di atas gambar analis dan feedback secara langsung oleh pelatih kepada atletnya. Oke, selanjutnya ada teknik pengukuran berbasis laboratorium. Di sini ada force platform ya. Mungkin ada yang pernah coba di laboratorium. Yang di sini biomekanik sering digunakan untuk menilai gerakan guna meningkatkan kinerja individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan. Teknik berbasis laboratorium dapat diterapkan untuk memperoleh informasi tentang kinetika atau gaya dalam kaitannya dengan waktu dan kinematika gerakan dalam kaitannya dengan waktu dari gerakan. Yang tadi kita akan bahas satu yang force platform. Penggunaan gaya sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang gerakan manusia, dan teknik berbasis laboratorium yang umum adalah penggunaan force platform. Force platform ini menggabungkan sejumlah transducer gaya yang dibangun ke dalam plat padat. Jadi ketika anggota tubuh melakukan kontak dengan plat, gaya gerakan diterapkan ke plat dan gaya reaksi kemudian diterapkan kembali ke benda tersebut. Transducer gaya bawaan mengukur gaya dan dapat ditampilkan dalam 3 bidang kinerja. Ada vertikal, anterior atau depan, posterior atau belakang, dan mediolateral, tengah ya. Nanti dilihatnya bisa dari lewat tengah atau dari pinggir. Hal ini memungkinkan mereka digunakan untuk mengukur kekuatan reaksi selama kebanyakan gaya berjalan dan aktivitas olahraga terkait lompatan. Jadi alatnya itu untuk mengukur force ya, tekanan kita dari tungkai ke bawah. Biasanya ini dilakukan atlet-atlet yang membutuhkan otot tungkai. Otot tungkai biasanya ada basket, ada dayung. Jangan salah, dayung juga butuh force dari tungkai. Oke, yang selanjutnya ada pressure plate. Di sini gambarnya sedikit menjelaskan ya. Yang merah itu biasanya tekanannya lebih dalam. Untuk mengukur besarnya gaya pada area tertentu, pressure plate dapat digunakan. Pressure plate tersedia dalam berbagai ukuran dan memungkinkan pengukuran tanpa alas kaki dan sepatu dalam kondisi statis dan dinamis, atau menggunakan perangkat lunak gaya berjalan yang sesuai. Banyak ahli biomekanik fokus pada bagaimana kaki berguling ya saat menyentuh plat selama gaya berjalan. Kita lihat gambar yang pertama. Ini ya, output analis tekanan visual selama berjalan tanpa alas kaki. Data dikumpulkan menggunakan plat 0,5 meter RS Footscan Gate 7.0 generasi kedua RS Scan internasional, ini di Belgia. Pusat tekanan di seluruh kontak kaki dapat ditentukan dan data tentang penyebarannya gaya di berbagai segmen kaki dapat diperoleh. Seperti yang ini ya, kelihatan tekanannya lebih berat di merah seperti itu. Area yang lebih gelap mengacu pada tingkat tekanan yang lebih tinggi di seluruh kontak kaki. Jadi ini kurang menekan ya. Dengan menggunakan teknologi pressure platform ini, kita bisa mengetahui data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab potensi cedera pada wilayah kaki sesuai contoh di atas. Oke ya, jadi yang dari ini tuh kita bisa mengidentifikasi risiko cedera ketika atlet bertanding, jenis teknik yang dilakukan apakah sudah benar atau belum gitu. Jadi nanti terlihat. Selanjutnya, di sini ada
Manual and automated digesting. Dalam digitalisasi manual dan otomatis, penggunaan teknologi kamera video juga diperlukan. Analisis 2 dimensi dan 3 dimensi dapat dipergunakan untuk mengukur gerakan dalam satu bidang kinerja atau gerakan. Penggunaan kamera harus diposisikan sedemikian rupa untuk menghasilkan pengambilan gambar atau aksi yang paling jelas. Digitalisasi gerakan memerlukan penggunaan perangkat lunak komputer untuk memetakan koordinat, segmen, ekstremitas, dan lokasi pusat sendi selama gerakan. Coba lihat gambar ini ya. Ini gambar 2. Aslinya seperti ini, keluarnya jadi sticky man ya, jadi garis. Nah, nanti di sini ada diagramnya, di mana ketika tekanannya dengan menggunakan prinsip matematika dasar seperti trigonometri dan kalibrasi, ruang tangkap yang sesuai, data linier, dan sudut dapat dihasilkan untuk pergerakan. Oleh karena itu, keakuratan penyetelan kamera sangat penting untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data. Jadi kalau untuk ini yang paling penting adalah penempatan kamera agar ini ada titik-titik ya, ada penanda, agar setiap penanda ini terlihat dengan jelas sehingga data yang dihasilkan akurat, seperti itu. Selanjutnya ada untuk memajukan analisis kinematik dan mempertimbangkan gerakan yang melintasi berbagai bidang seperti pada kebanyakan gerakan olahraga diperlukan analisis 3 dimensi. Ini lebih dari yang tadi ya, ini bisa terlihat semuanya, kalau tadi hanya bisa dibilang 2 dimensi. Analisis 3 dimensi dapat dilakukan dengan perangkat lunak komputer yang terhubung ke beberapa kamera video. Namun teknik penangkapan gerak optik sekarang lebih banyak menggunakan penggabungan kamera inframerah dan penanda reflektif yang ditempatkan pada atlet. Jadi ini tuh ada titik-titik kayak gini adalah pakai penanda ya. Barangkali ada yang pernah dites terus memakai penanda-penanda. Hasilnya itu adalah seperti ini ketika masuk aplikasi untuk 3D. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Di sini ada infrared thermal camera. Barangkali ada yang pernah tahu ya, pernah punya atau pernah dites. Infrared thermal camera memungkinkan untuk mendapatkan dengan cara yang cepat, mudah, dan non-invasif pemetaan suhu tubuh, permukaan tubuh para atlet. Jadi untuk mengetahui ya suhu tubuh mana sih yang lebih dominan gitu, yang lebih panas. Dari hasil yang didapat dengan studi thermal, kami dapat mengidentifikasi area risiko cedera, titik nyeri, pemantauan efektivitas, pengobatan dalam proses rehabilitasi asimetri di sisi tubuh. Jadi ini juga berfungsinya tadi yang saya sudah jelaskan ya. Jadi bukan hanya pengecekan suhu tubuh, jadi dari pengecekan ini bisa diidentifikasi resiko cedera, area yang rentan mengalami resiko cedera yang mana saja. Kita next. Ini ada beberapa contoh video penggunaan teknologi dalam biomekanika olahraga. Salah satunya ini. Mungkin suaranya tidak masuk. Kita lihat saja yang di. Nah, ini realnya ya, depan, belakang. Nah, jadinya 3D-nya yang kiri ini. Jadi sticky man. Ini semua orangnya itu sudah ditandai setiap sudutnya, setiap siku. Nah, yang bawah ini adalah diagramnya, diagram hasil tadi loncatan-loncatan menempelkan apa ya ini tanda-tanda ya. Hasilnya seperti ini. Di sini ada ketika melakukan gerakan stres di ototnya terlihat. Oke ya, cukup ya. Selanjutnya pada olahraga tenis, penggunaan kamera video lalu diolah dalam software komputer untuk tracking gerakan permainan tenis, sudutnya, force-nya, dan lain-lain. Oke, kita lihat tanpa suara ya. Nah, atlet bermain, servis, nah itu hasilnya terlihat. Kameranya ini bukan kamera abal-abal ya, kameranya khusus. Kita menerima bola, melepaskan kembali. Oke, kita coba play kembali. Nih, lihat di sini. Ini monitornya. Segala sudut sudah terlihat ya, karena kameranya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hasil dari aplikasi. Dia langsung memfokuskan ke 3D ya, 3 dimensi. Nah,
Ini bagian sticky man-nya. Jadi di tiap sudut, di tiap sendi-sendi sudah ditempelkan ya penanda. Ya, ketika servis terlihat. Nah, ini ada stressnya, stress otot. Jadi force ototnya di mana, pas posisi apa. Nih, ketika mau mantul masuk, ini udah siap-siap naik. Jadi terlihat di sini force-nya. Das. Terpukul, ini naik. Jadi itu terlihat semuanya ya, terdeteksi. Oke, cukup ya. Nah, ini selanjutnya penggunaan teknologi dalam biomekanik dalam screening atlet untuk pencegahan cedera. Dengan adanya teknologi seperti ini dapat membantu atlet mengetahui kondisi tubuhnya sendiri untuk mencegah cedera. Berlaku juga untuk pelatih. Kita lihat. Ketika turun, ketika naik. Nah, stresnya lebih banyak di sini. Ini ada naik ya tadi ya. Nah, loss. Lihat ini. Ini turun, loss. Dia nggak merasakan stresnya di sini nggak terasa. Yang lebih terasa tadi ketika dia ke bawah. Kita ulang lagi. Ini posisi tengah. Ini yang paling terasa di sini. Ketika posisi dia di bawah, tahan. Ketika mau naik, ini lebih banyak stresnya, tapi lebih santai hingga nanti, posisi lurus dia tidak merasakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi aplikasi dan teknologi. Semoga info yang saya berikan bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WA Group. Coba tanyakan kembali, barangkali ada tugas-tugas. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.